Bab 18. Fang Yu pulang ke rumah dan mengambil sebotol minyak obat buatan sendiri dan mengoleskannya pada bagian yang merah dan bengkak di wajah Yu Yue. 2 menit kemudian, bekas tamparan yang merah dan bengkak itu hilang sama sekali. "Pulanglah, ibumu sangat mengkhawatirkanmu," kata Fang Yu. "Baiklah, terima kasih, saudara Fang Yu." Yu Yue menyentuh pipinya yang tidak sakit lagi, dan akhirnya tersenyum. Fang Yu menyentuh kepala Yu Yue dan berkata, "Besok aku akan membiarkan kakak senior untuk meminta maaf padamu." "Ah." Yu Yue mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. "Dia menamparmu, tentu saja dia harus meminta maaf," kata Fang Yu. Tapi, Yu Yue sedikit ragu, dia tidak ingin Fang Yu mendapat masalah karena dirinya. "Tidak ada tapi," kata Fang Yu ringan. Masuk ke rumah, Yu Yue menggunakan alasan bahwa teman-teman sekelasnya mengajaknya berbelanja dan berhasil melewatinya, tapi dia masih dimarahi oleh Wang Yan. Fang Yu kembali ke lantai 2 dan memikirkan ramuan dalam monster itu. Dia meminta Ji Dongshan untuk membantu menemukan ramuan dalam monster di seluruh Tiongkok. Tidak peduli berapa kuantitasnya atau seberapa tinggi harganya, dia akan membelinya. Tetapi Fang Yu tahu bahwa keluarga Ji sendiri memiliki kekuatan yang terbatas. Bahkan jika dia dapat menemukan ramuan dalam binatang iblis, jumlahnya tidak akan banyak dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sama sekali. Oleh karena itu, dia harus mencari lebih banyak orang untuk membantunya. Saat ini, keluarga Tang dapat dipanggil untuk membantu. Di masa lalu, Fang Yu juga berpikir untuk meminta keluarga sekuler untuk membantu mengumpulkan ramuan dalam binatang iblis. Tetapi pada saat itu dia dapat dengan mudah menemukan binatang iblis tingkat tinggi dan meremehkan ramuan dalam binatang iblis tingkat rendah sama sekali, sehingga dia mengurungkan ide tersebut. Namun dalam 100 tahun terakhir, karena ketidakmampuan beradaptasi dengan penurunan energi spiritual, monster-monster itu telah musnah dalam skala besar. Belum lagi monster level tinggi, bahkan Fang Yu tidak dapat menemukan beberapa monster level rendah. Orang harus selalu menerima kenyataan. Level yang lebih rendah adalah level yang lebih buruk. Mengkonsumsi beberapa pil level rendah, baru dapat memiliki efek yang hampir sama dengan satu ramuan dalam tingkat tinggi. Sekarang anak itu memiliki rumah yang besar dan bisnis yang sukses. Sambil berpikir, Fang Yu tiba-tiba teringat pada seseorang. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon rumah. Butuh waktu hampir 15 detik bagi seseorang untuk menjawab panggilan tersebut. "Halo." Di seberangnya ada seorang lelaki tua, suara dari Xiaoqin, kata Fang Yu. Orang tua di seberangnya terdiam beberapa saat dan berkata, "Kamu akhirnya menelepon saya." Fang Yu tersenyum dan berkata, "Kamu tahu, aku tidak pandai bersosialisasi. Kalau begitu, kamu menghubungiku karena sesuatu hal kan?" Kata lelaki tua itu. "Aku ingin kamu membantuku mengumpulkan ramuan dalam binatang iblis, sebanyak yang kamu bisa," kata Fang Yu. "Ramuan batin monster. Saya punya banyak di rumah," kata lelaki tua itu. Fang Yu merasa senang dan berkata, "Berikanlah semuanya kepadaku. Sementara itu, teruslah membantuku mengumpulkannya. Saya akan meminta cucu saya untuk mengirimkannya kepadamu. Baru-baru ini, saya berencana untuk mengirimkannya ke Jiangnan untuk belajar dan melakukan penelitian. Jika kamu bisa, tolong jaga dia." Lelaki tua itu berhenti dan berkata, "Tidak masalah. Cucu perempuan yang mana?" "Aku ingat ketika salah satu cucu perempuanmu menginjak usia 1 tahun, aku juga datang merayakannya," kata Fang Yu. "Iya, cucu perempuan yang itu. Dia berumur 25 tahun sekarang. Kami tidak bertemu satu sama lain selama 24 tahun, kata lelaki tua itu dengan emosi. "Jika kamu ingin bertemu denganku, kamu bisa datang kepadaku kapan saja," kata Fang Yu. "Umurku sudah lebih dari 80 tahun dan tidak bisa berjalan lagi. Kamu sajalah yang datang ke sini jika ada kesempatan." Lelaki tua itu terbatuk 2 kali dan berkata, "Oke, aku pasti akan bertemu denganmu lagi sebelum kamu mati," kata Fang Yu sambil tersenyum. "Yah, aku sangat menantikan momen untuk bertemu denganmu lagi," kata lelaki tua itu dan menutup telepon. Setelah menelepon, Fang Yu berjalan ke jendela dan menatap langit malam di luar dengan mata yang dalam. Sementara jauh di ibu kota,
di ruang kerja di rumah besar dalam kompleks, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut baru saja meletakkan teleponnya. 24 tahun, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengangkat telepon lagi dan memutar nomor. Suruh Yimo datang menemuiku di ruang kerja. Di pagi hari, Fang Yu datang ke ruang kelas. Tang Xiaorou datang pagi-pagi sekali hari ini. Begitu Fang Yu duduk, dia berkata dengan penuh semangat, "Fang Yu, kemarin aku mengambil bahan obat yang kamu berikan padaku kembali. Ayahku sangat senang. Dia berkata dia harus berterima kasih dan mengundangmu malam ini. Datanglah ke rumah kami untuk makan malam, apakah kamu ada waktu luang?" Tang Xiaorou memperhatikan Fang Yu dengan cermat. "Oke, aku paling suka makan gratis," kata Fang Yu. Dia sebelumnya berencana untuk pergi ke keluarga Tang dan meminta Tang Mingde membantunya mengumpulkan ramuan dalam monster. Ini adalah waktu yang tepat. Melihat Fang Yu setuju, Tang Xiaorou sangat senang dan senyumnya merekah bagaikan sekuntum bunga. Fang Yu, sebaliknya, sedang menatap kursi depan. Jiang Yue belum datang. 3 menit kemudian, Jiang Yue dan teman sekelasnya Su Xiaona masuk ke kelas sambil berbicara dan tertawa. Fang Yu segera berdiri dan berjalan ke arah mereka. Tang Xiaorou memandang Fang Yu dengan ragu. "Jiang Yue, pergilah ke koridor, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," kata Fang Yu. Ketika Jiang Yue melihat Fang Yu, wajahnya langsung suram. Dia berkata kepada Su Xiaona di sampingnya, "Sungguh sial melihat katak ini pagi-pagi sekali." Fang Yu berkata tanpa ekspresi, "Pergilah ke koridor." Melihat tatapan Fang Yu yang memerintah, Jiang Yue menjadi marah dan berkata dengan tajam, "Kamu pikir aku akan langsung keluar jika kamu menyuruhku? Memang ada hal apa yang harus aku bicarakan denganmu?" Suaranya tajam dan langsung menarik perhatian para siswa di kelas. Tang Xiaorou tampak bingung, bertanya-tanya mengapa Fang Yu tiba-tiba mengusik Jiang Yue. "Baiklah, kita juga bisa bicara di sini." Fang Yu tersenyum sedikit, maju selangkah, dan berkata, "Apakah kamu menamparkan seorang gadis siswa baru di sekolah menengah saat latihan kemarin?" Raut wajah Jiang Yue langsung berubah, dan dia berkata dengan tajam, "Bukan urusanmu. Kamu hanya seekor katak yang malang, tapi kamu masih ingin membantu orang lain. Apakah benar kamu yang melakukannya?" Fang Yu bertanya. "Memang iya, lalu kenapa?" Jiang Yue membusungkan dadanya dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Dia tahu bahwa Fang Yu memiliki kekuatan yang menakutkan. Bagaimanapun, He Donglin dan Hu Tao masih terbaring di rumah sakit. Tapi dia yakin bahwa dengan begitu banyak orang yang menyaksikan, Fang Yu tidak akan pernah berani melakukan sesuatu kepada seorang gadis. Namun, jika Fang Yu benar-benar berani mengambil tindakan, maka dia pasti tidak akan melepaskan Fang Yu. Jika dia ingin membuat keributan besar, Fang Yu pasti akan dikeluarkan. Selama seminggu atau lebih, setelah terus-menerus melukai teman-teman sekelasnya, bahkan Tang Xiaorou pasti tidak bisa menyelamatkan Fang Yu. Jiang Yue sangat kuat, menatap Fang Yu, dan berjalan menuju Fang Yu. "Apakah kamu berani memukulku?" "Hah? Di sini banyak yang menonton. Ayo, pukul saja." Plak. Tamparan keras bergema di ruang kelas. Jiang Yue terhuyung oleh tamparan Fang Yu dan hampir jatuh ke tanah. Fang Yu hampir tidak menggunakan kekuatan apapun dalam tamparan ini. Dia tidak ingin menamparkan Jiang Yue hingga pingsan. Bagaimanapun, Jiang Yue harus meminta maaf kepada Yu Yue nanti. "Kamu berani memukulku?" Jiang Yue menutupi pipinya dan menatap Fang Yu dengan mata penuh kebencian. Semua orang seharusnya mendengarnya. "Kamu yang memintaku melakukannya." Fang Yu memandang kerumunan yang tenang di sekitarnya dan berkata. Tidak ada yang berani berbicara. Su Xiaona di samping memelototi Fang Yu dan berkata, "Fang Yu, semua orang melihatmu menyerang Yu Yue. Aku akan memanggil kepala sekolah sekarang untuk melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Setelah mengatakan itu, Su Xiaona segera meninggalkan kelas. Jiang Yue tampaknya memiliki hubungan pertemanan yang baik di kelas, dan tak lama kemudian beberapa gadis berkumpul di sekelilingnya. "Fang Yu, kamu sudah keterlaluan. Kamu bahkan memukuli perempuan. Apa menurutmu tidak ada yang bisa menyingkirkanmu?"
Jika sekolah tidak berurusan denganmu kali ini, kami akan langsung menemui kepala sekolah. Yu Yue, jangan takut, kami akan berada di sisimu. Fang Yu maju selangkah dan berkata, minggir. Ekspresi beberapa gadis berubah dan mereka berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memintamu menyingkir, kata Fang Yu dingin. Ketika mereka bersentuhan dengan mata Fang Yu, beberapa gadis gemetar dalam hati dan dengan cepat berpencar. Pria ini orang gila, dan mereka tidak ingin ditampar seperti Jiang Yue. Turunlah bersamaku dan minta maaf pada gadis itu kemarin, kata Fang Yu. Jiang Yue menutupi wajahnya dan berkata dengan tajam, minta maaf. Sekarang kamu harus meminta maaf padaku. Fang Yu, tunggu saja aku. Saat kepala sekolah datang, aku akan membuatmu menyesal. Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan membuatmu menyesal sekarang, kata Fang Yu sambil menjambak rambut Jiang Yue. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Jiang Yue berubah drastis, dan begitu dia selesai berbicara, dia menjerit. Ah! Fang Yu menjambak rambutnya dan mengangkatnya. Rasa sakit yang parah di bagian atas kepalanya membuat Jiang Yue menjerit. Semakin dia berjuang, kulit kepalanya semakin sakit. Untuk terakhir kalinya aku bertanya kepadamu, apakah kamu ingin meminta maaf? Fang Yu berkata dengan santai. Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, semua orang di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan Tang Xiaorou merasa penampilan Fang Yu saat ini agak menakutkan. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Turunkan saya, kata Jiang Yue segera. Fang Yu menurunkannya. Sekarang turun bersamaku, kata Fang Yu. Jiang Yue menyentuh kulit kepalanya dan menatap Fang Yu, dipenuhi dengan kebencian di hatinya. Tapi dia tidak ingin menderita lagi, setidaknya sebelum kepala sekolah datang, dia harus melakukan apa yang diminta Fang Yu. Jadi Jiang Yue mengikuti Fang Yu ke bawah. Beberapa orang jahat di kelas juga turun ke bawah, ingin melihat apa yang Fang Yu ingin Jiang Yue lakukan. Fang Yu membawa Jiang Yue ke kelas 11 dan memanggil Yu Yue. Yu Yue, dialah yang menamparmu tadi malam kan? Fang Yu bertanya. Yu Yue memandang Jiang Yue, yang memiliki mata yang kejam dan ekspresi yang galak, dan mengangguk dengan takut-takut. Dia akan meminta maaf padamu sekarang, kata Fang Yu dan menatap Jiang Yue. Tidak peduli betapa enggannya dia, Jiang Yue tidak punya pilihan lain saat ini. Mengapa Xiaona belum membawa kepala sekolah? Jiang Yue berkata dengan jengkel dalam hatinya. Cepatlah, desak Fang Yu. Maafkan aku. Jiang Yue mengertakkan gigi dan mengeluarkan 3 kata. Tidak, tidak apa-apa. Kakak Fang Yu, kamu bisa kembali, kata Yu Yue lembut. Tidak, tidak ada ketulusan, kata Fang Yu. Jiang Yue sangat marah sehingga dia hampir ingin mengutuk. Tapi memikirkan rasa sakitnya tadi, dia menahan diri. Ketika kepala sekolah datang nanti, Fang Yu akan membayar harganya, dan sekarang dia hanya perlu bersabar. Maafkan aku, kata Jiang Yue lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut. Kamu masih belum cukup tulus, tunduklah padanya, kata Fang Yu. Kamu. Jiang Yue memelototi Fang Yu, gemetar karena marah. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menatap langsung ke arah Jiang Yue. Jiang Yue menekan kebencian di hatinya, menarik napas dalam-dalam, membungkuk pada Yu Yue, dan berkata lagi, maafkan aku. Bab 19. Itu sudah cukup. Yu Yue, kembalilah dan belajarlah giat, kata Fang Yu pada Yu Yue. Yu Yue mengangguk dan kembali ke ruang kelas. Fang Yu berbalik dan naik ke atas, dan sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang mengikutinya turun untuk menyaksikan kegembiraan itu pun bubar. Jiang Yue menatap punggung Fang Yu, mengertakkan giginya dengan kebencian. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Jiang Yue merasa sangat malu. Jika Jiang Yue memiliki pisau di tangannya saat ini, dia akan menikam Fang Yu tanpa ragu-ragu. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jiang Yue mengertakkan gigi. Ketika Fang Yu kembali ke kelas, kepala sekolah Huang Hai sudah ada di sana. Beberapa sahabat Jiang Yue mengobrol di sekitar Huang Hai, bersaksi melawan Fang Yu. Ketika Fatih Liu melihat Fang Yu, dia berjalan ke depan dengan cepat dan berkata,
Fang Yu, kamu berada dalam masalah besar kali ini. Mengapa ini menjadi masalah besar? Fang Yu bertanya. Jiang Yue sangat populer di kalangan kelompok perempuan. Dan di antara kelompok laki-laki, ada banyak adik laki-laki He Donglin. Mereka telah mencari kesempatan untuk membalas dendam padamu. Sekarang kedua kelompok ini pasti akan bergabung untuk melawanmu. Fatih Liu cemas. Mereka tidak bisa berurusan denganku, lihat saja. Fang Yu menepuk bahu Fatih Liu dan berkata. Fang Yu, kemarilah. Huang Hai langsung berteriak saat melihat Fang Yu. Fang Yu berjalan mendekat. Di mana Jiang Yue? Huang Hai bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu, jawab Fang Yu. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Yue masuk dari pintu depan kelas. Yu Yue, kamu baik-baik saja. Beberapa sahabat langsung berkumpul di sekelilingnya. Jiang Yue menutupi pipinya, yang masih terasa sakit, menatap Fang Yu dengan marah, dan berjalan ke Huang Hai. Jiang Yue, apakah Fang Yu benar-benar menyerangmu? Huang Hai bertanya dengan suara yang dalam. Mata Jiang Yue memerah, dia mengangguk dengan berat dan berkata, dia menamparku begitu keras hingga wajahku masih sakit. Lalu dia menjambak rambutku dan memaksaku turun untuk meminta maaf kepada orang lain. Minta maaf. Huang Hai mengerutkan kening. Dia secara salah menuduh saya telah menindas seorang gadis siswa baru di sekolah menengah. Tapi saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Banyak orang yang bisa membuktikannya. Fang Yu sengaja mencari masalah dan ingin mempermalukanku. Jiang Yue berkata sambil menangis. Meskipun kecantikan Jiang Yue jauh lebih rendah daripada Tang Xiaorou, dia dulunya adalah kecantikan yang berkelas. Saat dia menangis seperti ini, banyak pria yang naksir dia merasa kasihan. Huang Hai memandang Fang Yu dan bertanya dengan tajam, Fang Yu, mengapa kamu ingin memukul seseorang? Dalam pandangan Huang Hai, Fang Yu mengandalkan perlindungan keluarga Tang untuk mengalahkan teman-teman sekelasnya di kelas minggu ini, yang mana itu sangat arogan. Siswa yang korup secara moral harus dikeluarkan. Dia membuat 2 kesalahan serius dalam seminggu, dan bahkan keluarga Tang tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Aku bahkan tidak menyentuhnya, kata Fang Yu. Ekspresi Huang Hai berubah. Dia tidak menyangka Fang Yu akan langsung menyangkalnya. Kamu, Jiang Yue menatap Fang Yu dan hendak berbicara. Jika kamu tidak percaya padaku, suruh dia melepaskan tangan yang menutupi wajahnya, kata Fang Yu di hadapannya. Fang Yu, kamu masih ingin berdalih. Banyak dari kami yang melihatmu mengambil menamparnya. Seorang anak laki-laki berkata dengan keras. Jadi, menurutmu kami buta? Atau menurutmu kamu bisa menutupi langit hanya dengan 1 tangan? Guru, bawa dia ke kantor urusan akademik. Pecat dia. Seperti yang dikatakan Fatih Liu, banyak orang di kelas mulai menyerang Fang Yu. Huang Hai tidak berbicara dan hanya menatap Fang Yu. Singkirkan tanganmu dan kamu akan mengerti, kata Fang Yu dengan tenang. Oke, aku akan melepaskan tanganku dan melihat apakah ada yang ingin kamu katakan, kata Jiang Yue, pipinya masih terasa panas dan sakit, dan seharusnya menjadi sangat bengkak. Awalnya, dia tidak ingin begitu banyak orang di kelas melihat penampilan jelek dari pipinya yang bengkak, tetapi untuk bersaksi melawan Fang Yu, dia mempertaruhkan nyawanya. Jiang Yue melepaskan tangannya. Terdengar suara kebingungan di sekelilingnya. Karena tidak ada bekas sama sekali di wajah Jiang Yue, dan riasannya sangat halus. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang di sekitar terkejut. Mereka dengan jelas melihat Fang Yu menamparkan Jiang Yue dengan mata kepala sendiri sekarang, dan suaranya keras. Secara logika, meskipun pipi Jiang Yue tidak bengkak, pasti ada bekas tamparan bukan? Namun, tidak ada jejak bekas tamparan di wajah Jiang Yue. Dalam hal ini, kesaksian mereka tidak ada artinya. Jiang Yue terkejut saat melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menggunakan kamera depan untuk melihat pipinya. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Yue tertegun, pipinya jelas kesakitan. Guru, saya tidak perlu menjelaskan situasi ini lagi kan? Fang Yu memandang Huang Hai dan berkata sambil tersenyum. Huang Hai mengerutkan kening, wajahnya muram. Sekarang, dia juga tidak dapat memahami situasinya.
Apakah Jiang Yue bersatu dengan siswa di kelas untuk memfitnah Fang Yu, atau apakah Fang Yu berdalih dengan paksa? Tetapi jika apa yang dikatakan Jiang Yue benar, mengapa tidak ada bekas di wajahnya? Ini tidak masuk akal. Guru, saya tidak tahu kenapa, tetapi semua orang melihatnya memukul saya. Anda harus menghukumnya, jika tidak, dia pasti akan menjadi lebih buruk di masa depan. Jiang Yue marah dan cemas. Huang Hai memandang Fang Yu, lalu Jiang Yue, dan mendengus dingin. Kalian berdua, perhatikan kelakuan kalian. Setelah mengatakan itu, Huang Hai meninggalkan kelas dengan marah. Melihat Huang Hai pergi, Jiang Yue sangat marah dan wajahnya pucat. Pipinya masih terasa sakit, dan ada kebencian yang tak ada habisnya di hatinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Fang Yu. Fang Yu memandang berkeliling ke arah siswa di sekitarnya dan tersenyum sedikit. Untuk menghadapi bocah-bocah cilik yang baru hidup lebih dari 10 tahun ini, tidak perlu menggunakan otak sama sekali. Fang Yu menghampiri Jiang Yue dan berkata, itulah akhir masalahnya. Aku harap kamu tidak berpikir untuk membalas dendam kepada Yu Yue. Jika tidak, nasib He Donglin akan menjadi nasibmu. Hati Jiang Yue bergetar ketika dia bersentuhan dengan mata dingin Fang Yu, dan dia segera menelan kembali semua kata-kata jahat yang akan dia ucapkan. Setelah kembali ke tempat duduknya, Tang Xiaorou bertanya dengan suara rendah penuh rasa ingin tahu, Fang Yu, bagaimana kamu melakukannya? Kamu jelas. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku bisa mendemonstrasikannya lagi dan melakukannya di wajahmu, kata Fang Yu. Aku tidak menginginkannya. Tang Xiaorou menjulurkan lidahnya dan menundukkan kepalanya ke belakang. Tamparan itu bukanlah sihir yang mendalam, itu hanya sebuah rahasia. Setelah sekolah usai pada sore hari, Fang Yu dan Tang Xiaorou meninggalkan kelas bersama. Ketika mereka berjalan ke gerbang sekolah, Tang Xiaorou tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di seberang jalan. Bukankah itu Suanger? Saat ini, Zhao Suanger sedang duduk di dalam mobil sport convertible dengan senyuman di wajahnya. Duduk di kursi pengemudi mobil sport itu adalah Yang Su. Saat dia melihat Yang Su, ekspresi Tang Xiaorou berubah. Mengapa Suanger dan Yang Su berkumpul? Dia dengan jelas telah memberitahu Zhao Suanger beberapa kali, bahwa Yang Su bukanlah orang baik. Tang Xiaorou masih tertegun, tapi Yang Su sudah pergi bersama Zhao Suanger. Saya harus bertanya pada Suanger besok, pikir Tang Xiaorou dalam hati. Setengah jam kemudian, Fang Yu datang ke rumah Tang. Tang Mingde sedang duduk di aula. Di seberangnya duduk seorang pria parubaya berkacamata berbingkai emas. Keduanya sepertinya sedang membicarakan sesuatu. Di belakang pria parubaya itu, berdiri seorang pria muda berseragam militer putih. Pemuda ini menarik perhatian Fang Yu. Dia tampak baru berusia pertengahan 20-an, tetapi dia sudah menjadi biksu di tahap pemurnian Qi tingkat ke-9. Di antara manusia, pemuda ini jelas merupakan seorang jenius seni bela diri. Dr. Fang, Anda di sini. Ketika Tang Mingde melihat Fang Yu, dia segera berdiri. Pria parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas memandang Fang Yu dengan rasa ingin tahu. Ketika pemuda yang berdiri di belakangnya melihat Fang Yu, ekspresinya sedikit berubah. Bukankah ini orang yang diperintahkan Nona yang untuk dia singkirkan? Segera, pemuda itu membisikkan sesuatu kepada pria parubaya itu. Setelah mendengar ini, pria parubaya itu menatap Fang Yu dan matanya menjadi penuh arti. Oh, aku lupa memperkenalkanmu. Ini adalah kepala keluarga Yang Saorong. Dia datang untuk berbicara denganku hari ini tentang sesuatu. Tang Mingde memperkenalkan Fang Yu. Ini adalah dokter ajaib Fang yang saya sebutkan tadi. Fang Yu, Tang Mingde memperkenalkan Yang Saorong lagi. Oh, jadi dia. Dia terlihat sangat muda. Yang Saorong sedikit menyipitkan matanya, menatap Fang Yu dan dalam hati berkata. Pahlawan datang dari masa muda. Saya tidak percaya ada seorang jenius seperti Dr. Fang di dunia sebelumnya, tapi sekarang saya percaya, kata Tang Mingde. Apa dia benar-benar sehebat itu? Yang Saorong memandang Fang Yu dengan berkata dengan nada aneh. Pada saat ini, Tang Xiaorou menarik Fang Yu dan berbisik, ayo naik ke atas dan menunggu sebentar, lalu turun setelah ayahku selesai membicarakan urusannya. Xiaorou, sudah lama tidak bertemu.
Yang Saorong berkata saat ini. Xiaorou, kenapa kamu hanya diam saja dan tidak menyapa Paman Yang? Tang Mingde memarahi. Halo Paman Yang, sapa Tang Xiaorou dengan enggan. Tang tua, putrimu menjadi semakin cantik seiring pertumbuhannya. Kita pernah bertunangan secara lisan sebelumnya, jadi itu masih dihitung sekarang kan? Haha, Yang Saorong tertawa. Yah, bagaimana anak muda masa kini bisa ikut pengaturan orang tua dalam hal pernikahan? Tapi saya mengerti, dan saya tidak akan memaksa Xiaorou. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Tang Mingde menghela nafas dan berkata. Haha, benar. Kita tidak memaksanya, tapi kita bisa menjodohkannya. Di masa depan, saya akan membiarkan Yang Su saya berkomunikasi lebih banyak dengan putri Anda. Mungkin percikan cinta akan tersulut. Yang Saorong berkata dengan tersenyum. Ayah, kami akan naik ke atas dan menunggu sebentar. Kami akan turun setelah kamu selesai membicarakan banyak hal. Tang Xiaorou tidak tahan mendengarkan lagi dan berkata. Oke, bawalah Dokter Ilahi Fang ke atas untuk duduk sebentar, kata Tang Mingde. Tidak, saya akan pergi dan harus kembali ke kantor untuk rapat, kata Yang Saorong, melihat arlojinya dan berdiri. Tang Mingde juga berdiri dan berkata, Tuan Yang, saya belum sempat mengajak Anda makan bersama. Haha, akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Yang Saorong tersenyum, lalu seolah teringat sesuatu, dia menoleh untuk melihat pemuda berkulit putih dan berkata, ini salah satu juniorku. Aku akan membawanya keluar untuk melihat dunia. Anda dan Dokter Ilahi Fang sama-sama berbakat muda. Anda harus lebih banyak berkomunikasi dan berjabat tangan, kata Yang Saorong kepada pemuda berbaju putih. Pemuda berbaju putih itu mengangguk, berjalan ke arah Fang Yu, dan mengulurkan tangannya. Halo, namaku Baizan. Fang Yu mengulurkan tangannya dan memegang tangan Baizan. Sebuah kekuatan besar datang. Oh, ingin memainkan cara ini. Fang Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, aku Fang Yu. Bab 20. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Baizan kaget. Segera, dia merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya. Bagaimana mungkin? Wajah Baizan sedikit berubah dan dia memusatkan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya. Tapi tangan Fang Yu seperti sepotong baja keras, tidak peduli seberapa keras Baizan mencoba, dia tidak bisa menekannya sedikitpun. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Fang Yu berkata, sedikit menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, gunakan tangan kanannya untuk mengerahkan sedikit tenaga. Wajah Baizan berubah dari putih menjadi biru, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dia masih mengertakkan gigi dan bertahan, kalau tidak dia akan langsung menjerit kesakitan. Oh, kamu adalah orang yang menyelinap di sekitar kebun sayurku kemarin, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi Baizan berubah drastis. Bagaimana Fang Yu tahu? Dia jelas sangat tersembunyi kemarin, dan Fang Yu bahkan tidak menyadarinya. Tidak, apakah dia sudah menyadarinya saat itu? Keringat di dahi Baizan menjadi semakin deras, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Kekuatan di tangan Fang Yu semakin kuat, dan jika terus seperti ini, seluruh tulang tangan kanan Baizan akan hancur. Pada saat ini, Tang Mingde dan Yang Saorong di samping juga melihat ada yang tidak beres, dan ekspresi Baizan jelas kesakitan. Raut wajah Yang Saorong tampak agak jelek dan hendak berbicara. Kali ini, Fang Yu melepaskan tangannya, menepuk bahu Baizan, dan berkata, senang bertemu denganmu. Baizan menghela nafas lega, tangan kanannya terasa lemas dan tidak bertenaga saat ini. Haha, lumayan. Akan ada banyak kesempatan bagimu untuk berkomunikasi di masa depan. Sampai jumpa lagi. Yang Saorong memberikan senyuman palsu dan berjalan keluar pintu. Baizan menatap Fang Yu dalam-dalam dan pergi. Setelah kedua orang itu pergi, Tang Mingde memandang Fang Yu dan bertanya, Dr. Fang, apakah Anda mengenal mereka sebelumnya? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak kenal dia. Faktanya, Fang Yu pada dasarnya sudah menebak identitas pihak lain. Yang Saorong, Nona Yang, Baizan. Jelas sekali, Nona Yang dan Yang Saorong pasti memiliki hubungan keluarga, mungkin ayah dan anak perempuan.
Bai Zhan dikirim ke kebun sayur kemarin oleh Nona Yang untuk menyelidiki Fang Yu. Apakah Yang Saorong punya anak? Fang Yu memandang Tang Mingde dan bertanya. Tang Mingde tertegun sejenak dan menjawab, dia memiliki 2 putra dan 1 putri. Siapa nama mereka? Fang Yu bertanya lagi. Putra tertua bernama Yang Yun. Dikatakan bahwa dia sangat berbakat dalam seni bela diri dan belajar di bawah bimbingan guru kuno terkenal di Jiangnan. Putri kedua bernama Yang Yinsu. Dia adalah seorang pebisnis ulung. Di usia mudanya, dia telah mengendalikan sebagian besar industri keluarga Yang. Dan dia memimpin keluarga yang berkembang pesat dan menjadi salah satu keluarga teratas di Jiangnan. Yang paling biasa dari 3 bersaudara adalah putra bungsu, Yang Su, yang tadi disebutkan. Ia berada di sekolah menengah yang sama denganmu dan Xiao Rou. Nona yang disebutkan oleh para pembunuh itu mungkin adalah Yang Yinsu. Yang Yinsu, Fang Yu diam-diam memikirkan nama ini. Tang Mingde menghela nafas, Yang Saorong benar-benar beruntung. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan, tetapi anak-anak yang dia lahirkan lebih banyak monster daripada yang terakhir. Bahkan Yang Su yang paling biasa, dikatakan sebagai prajurit tingkat 5 bawaan, memiliki bakat seni bela diri yang sangat luar biasa. Oh, sungguh berbeda dengan anak-anakku, Tang Mingde menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ayah, kenapa kamu tidak menyukai dan meremehkan anak-anakmu sendiri? Wajah Tang Xiaorou memerah karena marah dan dia menghentakkan kakinya. Soalnya, dia akan bertingkah seperti anak manja dan kehilangan kesabaran, kata Tang Mingde tak berdaya. Ayah. Tang Xiaorou melangkah maju dengan marah dan memukul dada Tang Mingde dengan tinju kecilnya. Tuan Tang, saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan Anda, kata Fang Yu. Tang Mingde segera berkata dengan serius, Dr. Fang, tanyakan saja, keluarga Tang kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Jadi Fang Yu memberitahunya tentang mengumpulkan ramuan dalam monster. Tidak masalah, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda menemukan ramuan batin di seluruh Tiongkok dan membelinya kembali. Tang Mingde segera setuju. Dalam perjalanan pulang, Yang Saorong duduk di dalam mobil dan melihat tangan kanan Bai Zhan telah berwarna ungu setelah bersalaman dengan Fang Yu. Apakah Fang Yu ini sangat kuat? Yang Saorong bertanya dengan suara yang dalam. Bai Zhan termenung dan berkata, orang ini, sangat aneh. Aura di tubuhnya menunjukkan bahwa dia hanya memiliki kekuatan bawaan tingkat kelima paling banyak, tetapi kekuatannya terasa sangat luar biasa. Kalau begitu, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Yang Saorong bertanya. Bai Zhan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, seni bela diri, kekuatan saja tidak ada gunanya. Dia mungkin belum pernah mempelajari seni bela diri ortodoks. Dan tingkatku jauh lebih tinggi darinya. Dalam pertarungan sebenarnya, aku seharusnya bisa dengan mudah mengalahkannya. Bai Zhan segera memikirkan hal lain dan berkata, tetapi kepala keluarga Tang tampaknya sangat menghargainya. Jika kita menyerangnya, apakah itu akan menimbulkan masalah dengan keluarga Tang? Abaikan saja. Yang Saorong melambaikan tangannya dan berkata, Fang Yu merusak rencana kita terlebih dahulu, jadi kita bisa dimaafkan karena berurusan dengannya. Dia menyelamatkan Jirumei dan merupakan musuh bebuyutan keluarga yang kita. Selain itu, Yinzu juga telah bertindak. Dia telah memerintahkan agar Fang Yu mati dan harus dilenyapkan. Adapun keluarga Tang, Tang Mingde adalah orang yang cerdas. Saya tidak percaya dia akan berselisih dengan keluarga yang kita hanya demi orang kecil seperti itu. Yang Saorong menyesuaikan kacamatanya dan melanjutkan, selain itu, bahkan jika keluarga Tang benar-benar berselisih dengan kita karena Fang Yu, kita tidak perlu takut. Kekuatan keluarga yang telah lama setara dengan keluarga manapun di Jiangnan. Keluarga Tang akan diinjak cepat atau lambat. Dengan cara ini, Bai Zhan tidak perlu khawatir. Tuan, saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh Anda dan Nona muda secepat mungkin, kata Bai Zhan. Fang Yu tinggal di rumah Tang untuk makan malam, dan Tang Mingde menyiapkan meja besar berisi hidangan, yang membuat Fang Yu sangat bahagia. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak punya saudara laki-laki? Fang Yu bertanya pada Tang Xiaorou di sampingnya, mengingat Tang Feng yang dia temui di barat laut. Adikku kuliah di Nandu. Dia hanya pulang saat liburan dan biasanya tetap bersekolah, jawab Tang Xiaorou.
Fang Yu mengangguk dan makan. Sementara Tang Xiaorou tidak makan banyak dan terus mengamati Fang Yu dalam diam. Di hari-hari biasa, Fang Yu selalu terlihat malas dan tidak mempedulikan apapun. Tak disangka, di saat makan, ia sangat serius bahkan mengomentari setiap hidangan. "Orang seperti apa kamu?" Tang Xiaorou menatap Fang Yu, matanya yang indah mengalir. Setelah makan, Fang Yu naik ke atas untuk melihat Tuan Tang yang sedang beristirahat. Setelah akupuntur terakhir, kesehatan Tang meningkat secara signifikan, frekuensi batuknya berkurang, dan dia tidak lagi merasakan sakit pada saat tidur. "Kemarin, Xiaorou membawa kembali bahan obat yang kamu berikan padaku. Ayahku meminum 1 dosis sup obat dan tidur nyenyak tadi malam. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," kata Tang Mingde penuh terima kasih. "Bantu aku mengumpulkan lebih banyak ramuan dalam monster, dan sebagai balasannya aku akan berterima kasih," kata Fang Yu. Ketika Fang Yu meninggalkan keluarga Tang, Tang Xiaorou mengikuti di belakang. "Apakah kamu ingin sopir mengantarmu kembali?" Tang Xiaorou bertanya. "Tidak, ini waktunya jalan-jalan setelah makan," kata Fang Yu. "Oh." Tang Xiaorou menjawab, diam-diam mengikuti di belakang Fang Yu. Setelah mengambil 2 langkah, Fang Yu berbalik dan bertanya, "Mengapa kamu mengikutiku?" "Ah, aku akan jalan-jalan juga," kata Tang Xiaorou sedikit panik. Fang Yu mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan selama 2 menit, Tang Xiaorou mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Fang Yu, saya ingin tahu, mengapa kamu berbeda dari yang lain?" Fang Yu berhenti, berbalik, dan berjalan ke Tang Xiaorou. "Sepertinya kamu masih penasaran denganku. Apa yang aku katakan sebelumnya? Penasaran adalah tahap awal jatuh cinta." Tang Xiaorou mengingat kalimat ini dengan sangat jelas. Aku hanya..." Wajah Tang Xiaorou memerah dan dia ingin membela diri. "Benar? Anak seusiamu memang mudah tergoda oleh orang lain." Fang Yu menatap langsung ke arah Tang Xiaorou dan berkata, "Anak seusiamu apa? Aku seumuran denganmu." Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan membalas. Fang Yu menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas, berbalik dan pergi. "Berhentilah penasaran, aku adalah pria yang tidak akan pernah kamu dapatkan." "Kamu? Apa yang kamu katakan? Siapa yang memikirkanmu?" Aku hanya ingin bertanya." Tang Xiaorou merasa malu dan kesal, dan menghentakkan kakinya marah. Fang Yu sudah melangkah jauh. "Dasar sombong. Cepat atau lambat aku akan menggali rahasiamu." Tang Xiaorou melihat ke arah Fang Yu pergi, matanya yang indah bersinar. Di rumah, Wang Yan telah menyiapkan makanan dan membawanya keluar dari meja makan di ruang tamu. Yu Yue pulang ke rumah tepat pukul 18.30. Setelah Jiang Yue meminta maaf kepada Yu Yue, tidak ada yang datang ke latihan di sore hari. Hal ini juga membuat Yu Yue lega. Awalnya dia takut Jiang Yue akan membalasnya karena apa yang terjadi di pagi hari. "Yu Yue, naik ke atas dan minta saudara Fang Yu turun untuk makan malam," kata Wang Yan. Untuk berterima kasih kepada Fang Yu, Wang Yan membeli ayam dan ikan di pasar hari ini dan memasak beberapa hidangan tambahan. Fang Yu meminjamkannya 100.000 yuan, yang merupakan kebaikan yang sangat besar. Besok, dia akan mengirimkan 60.000 yuan kembali ke kampung halamannya untuk membayar biaya operasi ayahnya yang sudah lanjut usia, dan menggunakan uang ekstra itu untuk membeli suplemen nutrisi untuk ayahnya. Wang Yan akan menyimpan 40.000 yuan lainnya untuk membayar uang sekolah Yu Yue nanti. Yu Yue berlari ke atas dan menemukan bahwa Fang Yu tidak ada di rumah. "Mungkin dia ada urusan hari ini. Tidak masalah. Kita akan makan malam bersama saat dia kembali," kata Wang Yan. Jadi, Wang Yan dan Yu Yue menonton TV. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar halaman. "Di sini, aku akan mengantarmu masuk," kata seorang pria. Mendengar suara ini, wajah Wang Yan yang masih menonton TV langsung berubah. Dia segera berdiri, mengunci pintu, lalu menarik Yu Yue ke dalam kamar dan menguncinya lagi. Saat ini, sekelompok orang telah mencapai pintu. "Yu Chengye, apakah kamu bercanda?" Seorang pemuda sosial yang sedang merokok memutar pegangan pintu,
dan kemudian menamparkan kepala botak pria di sebelahnya. "Saudaraku, mana berani aku mempermainkanmu? Wang Yan pasti ada di rumah saat ini," kata Yu Chengye dengan gemetar. "Saudara Bin, lampu di dalam rumah masih menyala, dan ada banyak hidangan di atas meja, dan belum ada yang memakannya." Seorang gangster berjinjit dan melihat situasi di dalam rumah dan berkata, "Apakah itu berarti seseorang bersembunyi di rumah?" Guang Bin mengisap rokoknya lama-lama, lalu membuang puntung rokoknya dan berkata, "Buka pintunya." Keempat anak laki-laki di belakangnya segera bergerak maju dan menggedor pintu dengan keras.